sobiya, dan ada pun sobiya itu anak-anak kecil Pak. Ya, wa man zala akluhu, dan barang siapa kehilangan akalnya, ya, bijununin karena gila Pak, au marodin. Jadi anak kecil dia kehilangan akal, gila, wa marodin dan sakit, wa nauhihima, maka yang serupa dengan keduanya, fala tajibu alaihim, maka tidak ada kewajiban atasnya. Ya, bagi anak kecil mah tidak ada kewajiban Pak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ya, ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam, diangkat kolam, diangkatnya pena Pak. Ya, jadi maksudnya diangkatnya kewajiban anis salasin, dari 3 hal Pak. Anina ini, ya, dari orang-orang yang tidur, hatta yastaiqitu, ya, sehingga mereka bangun. Orang yang tidur tidak kena kewajiban Pak, ya, tidak kena kewajiban. Misalnya dia sholat, misalnya belum waktu duhur, dia tidur. Belum waktu duhur Pak, belum waktu duhur dia tidur. Nah kemudian dia tertidur sampai asar. Nah itu pada saat tidur dia tidak kena kewajiban, tapi ketika dia bangun dia kena kewajiban, ya. Tapi itu dibolehkan. Tapi kalau dia misalnya sudah masuk waktu sholat duhur, tapi dia baru tidur, dia belum sholat, nah itu dosa Pak. Itu dosa. Kalau tadi kan belum masuk waktu duhur kan, misalnya dia tidur jam 11, tertidur karena lelahnya, ya. Kemudian dia baru bangun waktu asar, nah itu nggak salah Pak, ya. Tetapi kalau dia tidur setelah duhur, kan dia bisa sholat dulu, tapi dia tidak merasakan duhurnya kan, maka dia berdosa. Itu bedanya di situ ya Pak, bedanya di situ, ya. Kemudian katakan lagi apa nih Pak? Tidur ketika dia terbangun. Wa anisobihi hatta yahtalim. Nah, bagi anak kecil hingga dia dewasa, hingga dia balik maksudnya Pak, atau bermimpi. Wa anil majnuni, dan orang-orang yang gila, hatta yaqila, sehingga dia tersadar dari gilanya. Jadi orang gila tidak punya kewajiban untuk sholat Pak, karena dia kehilangan akalnya. Akhrajahu Abu Dawud, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis ini hasan, hadis yang baik dan bisa menjadi dalil, ya. Kemudian wa dalilu adamil wujubi fil haqqil haid, dan ada pun dalil-dalil yang tidak wajib bagi orang-orang yang terkena haid, wa nifas, dan orang-orang yang nifas, ya'lamu minal haid, dan ini pernah dibahas dalam pembahasan tentang haid. Sebenarnya pembahasannya sebelumnya Pak, tapi karena kita laki-laki tidak dibahas di sini ya Pak. Jadi haid itu salah satu, ya, tidak boleh kita melakukan sholat bagi perempuan. Tapi kalau darah istihadah, darah penyakit di luar haid, maka dia tetap kena kewajiban untuk sholat. Makanya harus bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah Pak, darah penyakit. Nah itu ada warna-warnanya, cuma nanti jadi masalah lagi nanti ya, karena kedengaran di luar dianggap porno, padahal enggak. Ini bicara fikih ya, seperti itu ya Pak. Kemudian qala, berkata musannif, ya, yaitu Imam Abu